sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Country Director Asian Development Bank, yang kami hormati para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta hadirin undangan yang berbahagia. Acara penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan ASEAN Development Bank pada hari ini Jumat 15 Agustus 2014 diawali dengan laporan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta yang akan hormati Bapak Iwan Setiawadi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama. Yang terhormat Mr. Andrian Direktur ASEAN Development Bank Indonesia. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Asisten, Ibu-ibu dan Bapak-bapak hadirin yang saya hormati. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, izinkan saya menyampaikan hal terkait dengan acara ini, bahwa Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta atas nama pemerintah DKI Jakarta dengan DPB telah melaksanakan program kerjasama dalam rangka kegiatan transformasi di bidang pelayanan pada Dinas Pelayanan Pajak sebagai salah satu upaya dalam peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah. Program kerjasama ini telah berjalan sejak awal Februari 2014, diawali dengan tahap diagnostik terhadap kondisi existing di Dinas Pelayanan Pajak, mengikuti kegiatan FGD, pelaksanaan survei di bidang pegawaian, kemudian pembahasan terkait dengan rencana transformasi pengelolaan pajak daerah kepada Dinas Pelayanan Pajak. Berdasarkan hasil diagnostik tersebut, program kerja transformasi pelayanan pada Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta akan dikembangkan lebih lanjut menyangkut 5 aspek strategis. Yang pertama adalah aspek kebijakan pengelolaan penerimaan, yang kedua terkait dengan aspek proses bisnis pelayanan pajak, yang ketiga adalah aspek pemanfaatan teknologi informasi, yang keempat adalah aspek manajemen sumber daya manusia, dan yang terakhir adalah aspek pengembangan organisasi. Bapak Gubernur, Ibu dan Bapak sekalian, pelaksanaan program kerjasama tersebut direncanakan akan dilaksanakan dalam waktu 3 tahun. Dan selanjutnya, agar pelaksanaan transformasi ini dapat berjalan dengan baik, maka kami memandang perlu untuk dilakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama atau MOU antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan ASEAN Development Bank. Harapan kami dengan adanya MOU ini dapat bermanfaat bagi seluruh stakeholder yang terkait dengan perpajakan daerah dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Sekda Provinsi DKI Jakarta berkenan untuk memberikan sambutan sekaligus menandatangani nota kesepahaman ini dan disaksikan oleh Bapak Gubernur. Demikian laporan kami. Izin Bapak, mohon izin nanti sambutannya dari Bapak Gubernur. Demikian laporan kami dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Country Director ASEAN Development Bank.
morning. Good morning. And thank you, Vice Governor. It's an honor for me to be here and to meet you and discuss with all of you the cooperation between the capital city of Jakarta and the ADB, especially to discuss technical cooperation to develop the institutional capacity of Jakarta tax administration. Today, ADB and Jakarta has signed or will sign a memorandum of understanding that strengthens our cooperation to build capacity in the tax unit. This technical assistance is financed from the Japan Fund for Public Relations. It's a part of an ongoing collaboration between the government of Indonesia and ADB through the Ministry of Finance. In the context of Indonesia's decentralization, ADB considers that strengthening the capacity of local governments is instrumental to advance governance and fiscal aspects and increase the capacity of local governments. With the passing of law number 28 of local taxes, it is now the responsibility of these local governments to administer their own taxes. And therefore, services provided by local tax unit of Jakarta will need to be improved and increase voluntary compliance. Increase in local revenue is needed for the city to finance its public services delivery that the public demands and expects. Jakarta's economy has been growing rapidly over the last 10 years. A good example is the bustling property market. Now, global real estate in Jakarta probably offers one of the highest returns anywhere in the world, and that should also translate into higher tax rates for the city administration. An increase in local revenue will also help the city to improve their public service delivery in areas of local concern such as basic infrastructure for water, sanitation, better transportation, and flood prevention. Ladies and gentlemen, Jakarta is a world-class city. It's a great city under great leadership. We are very proud to be associated, even in a small way, with this efforts to improve. Thank you very much. Dewan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang kami hormati Bapak Basuki Cahayapurnama bersama. Country Manager ADB Indonesia, yang saya hormati Pak Sekda, Dinas Pajak dan jajarannya, sebagai asisten ekonomi, Pak Dinas yang hadir, selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. I'm sorry, I prefer to speak Indonesian. First, we have to thank you for your supporting us, especially in this tax information. Yang perlu saya ingatkan, kita tentu bantu Indonesia tidak tahun, tapi kita harapkan pajak online itu tahun depan selesai semua. Jadi kepada dinas pariwisata, kalau ada usaha yang tidak mau di online, tidak mau investasi online, apa izin baru, kita cabut saja usahanya. Jadi tidak ada lagi kita berpikir seolah-olah kita takut kehilangan pengusaha yang mau berusaha di Jakarta. Kita harus yakin semakin kita tegaskan peraturan online ini, nanti semakin banyak pengusaha yang benar yang akan berinvestasi di Jakarta. Bagi pengusaha itu sederhana, saya mau bayar pajak semua, asal saingan saya juga bayar yang sama. Asal saingan saya tidak kenal dengan orang pajak bermain. Iklan juga sama. Nah, ini prinsip. Terus hal kedua, saya tidak tahu ini menyenangkan atau tidak. Kita memang berharap dari seperti UMP, dari nama Pak Sekda, untuk pembelian barang itu juga harus TKD-nya mirip-mirip dengan pendapatan pajak. Karena bagi saya filosofinya sederhana. Orang yang pintar hemat lebih kaya daripada pintar cari uang. Tentu harus bisa cari uang juga. Jadi kita
sisi yang harus seimbang. PTSP juga tentu baik untuk pelayanan. Dan kemarin saya sudah ketemu dengan ICW, diutus kerjasama dengan KPK. Nanti LHKPN khusus orang pajak, ULP, inspektorat, BPKD, sampai seluruh stafnya selama LHKPN. Karena PPATK dalam waktu dekat kita akan melakukan MOU dengan PPATK. Semua transaksi keuangan keluarga Bapak Ibu itu akan dimonitor. Termasuk ICW yang memonitor gaya hidup Bapak Ibu. Jadi kalau kira-kira Bapak Ibu tidak suka di bidang ini, tolong minta keluar saja. Atau mungkin ada provinsi lain yang masih bisa bermain untuk saudara pindah. Kami akan tanda-tangan berpindah. Jadi ini sangat jelas. Pesan yang kami sampaikan sangat jelas. Misalnya guru-guru juga merasa sudah tidak enak lagi dinas pendidikan. Dulu bisa maaf buat beli barang macam-macam. Dia mau pindah provinsi lain, silakan pindah. Kenapa kami berada dalam seperti itu? Karena substansi dari undang-undang ASN itu nanti eselon 2 pun bisa tarik dari swasta. Makanya saya mau menaikkan gaji setinggi mungkin di DKI supaya orang swasta yang profesional itu mau pindah ke DKI. Jadi tidak ada lagi karir-karir di PNS. Kalau PNS tidak bisa tidak percaya. Dan kalau ada eselon bermasalah, kami tidak lagi mencarikan eselon, langsung distafkan saja. Distafkan dan dipindahkan keluar dari SKPD-nya. Sampai dites lagi dia bisa masuk, baru masuk kembali. Nah sistem inilah yang perlu kita lakukan. Kita malu bisa kita bicara Manila City. Manila City itu ada 17.000 pegawai PNS-nya. Kita 72.000. Yang dinas kebersihan atau dinas PU 1.000 lebih misalnya, itu tidak kerja kasarnya. Nggak mungkin mereka nyapu mengandung semen. Makanya kita bisa bersih Jakarta karena ada PHL. Dan itu juga lagi mau mendorong pemakaian imani. Saya kemarin berharap bisa membuat suatu terobosan. Imani kita sama ATM itu sama chipnya, sama seperti dibuat di Bank DKI. Hanya perlu diisi saja untuk imaninya. Untuk apa? Saya mau mengetahui persis warga Jakarta itu seperti apa. Semakin miskin dia, semakin dia harus pakai imani. Semakin dia harus melakukan transaksi non cash. Sehingga satu keluarga ini bisa ketahuan dia itu miskin. Sehingga bantuan dari pemerintah pusat atau kita itu jelas. Jadi saya mengatakan seseorang miskin tidak mampu untuk keluar dari pengeluaran biaya hidup dia. Dengan belanja dia, gaya hidup belanja dia. Kita bayangkan UMP kita 2,4 juta. Sekolah satu anak bisa 800.000 SMP, SMK sekarang. 800.000 kalau 3 anak selesai uangnya. Jadi bagaimana kita bisa menghadapi bonus demografi 2020? Tahun depan kita akan menghadapi perdagangan bebas Asia Tenggara. Masyarakat ekonomi Asia Tenggara. Karena itu kita tentu terima kasih sekali kepada Asian Development Bank yang membantu. I hope this is the way to push you to learn Indonesia. That's why I speak Indonesia. Yang lain sih dia nggak tahu kita mau ngomong saya. Ini kesempatan kita mesti belajar. Jadi itu yang kita harapkan. Jadi sekali lagi seluruh PNS di DKI harus berpikiran ini zaman berubah. Ini zaman benar-benar berubah. Yang tidak bisa mengikuti lagi terpaksa harus dikeluarkan. Masalah yang lama saya sudah dalam banyak kajian, saya sudah bilang sama Pak Jokowi menjadi presiden, kita akan minta Kapolri, Kajagung yang kita kenal, kita duduk bersama. Kita harus ada pemutusan, rekonsiliasi. Dosa lama, masalah lama, jangan ada oknum LSM, oknum apapun memeras kita. Sehingga menjadi ATM, lurah, camat, semua dinas itu terus karena kesalahan yang lama. Nah soal rezeki Bapak yang sudah dapat yang lama sudah, saya meminta Allah bikin pemutihan saja semua harta. Bapak Ibu punya berapa apa-apa supaya bangsa ini putus rekonsiliasi. Jangan DPR naik cari lagi. Tapi kalau Bapak Ibu masih main di zaman kami sikat. Jujur saja, saya nggak peduli. Saya nggak peduli mau ngajak berantem pun saya ada di satu wadah. Saya sudah tegaskan kita tidak ada kompromi kali ini. Kita pasti akan lawan semua. Tapi kalau kesalahan yang lama jadi ditarik terus, mari kita rekonsiliasi. Nah ini baru bisa membawa kita mampu bersih. Dan itu sekali lagi
Orang bule kalau katakan ini great city, hebat, macam-macam. Kemarin saya ketemu profesor di Korea Selatan, dia bilang saya belajar bahasa Indonesia 37 tahun yang lalu tentang Indonesia. Lalu dosen saya selalu mengatakan Indonesia adalah negara yang berpotensi luar biasa. Karena itu kalian akan diuntungkan belajar bahasa Indonesia. Ternyata setelah 37 tahun, saya juga mengucapkan kalimat yang sama kepada mahasiswa saya. Pertanyaan saya kepada Bapak katanya, apakah mahasiswa saya nanti ketika sudah menjadi profesor seperti saya akan mengucapkan kalimat yang sama lagi kepada mahasiswanya katanya? Wah, ini pertanyaan yang kurang ajar sebetulnya. Tapi itu sesuatu koreksi buat kita. Lalu saya jawab beliau, kalau nanti mahasiswa Anda setelah 37 tahun menjadi dosen mengucapkan kalimat yang sama lagi, saya jamin di peta dunia tidak ada lagi peta negara Indonesia, karena semua akan pecah dan merdeka. Ini bahayanya saya katakan. Makanya tadi saya akan jamin kalau kami menyiapkan SDM dengan baik, sistem pajak yang baik, saya akan jamin tidak akan pernah mahasiswa mengucapkan kalimat seperti itu. Karena 2025 kalau bonus demografi kami jalankan, 2045 kami jamin kami akan jadi 4 besar atau 5 besar dunia. Nah, ini semua dari mana? Transparansi, kepercayaan investor menanamkan uang. Nah, dosa-dosa lama birokrat mari kita selesaikan. Sistem transparansi pajak tidak bertoleransi lagi. Malu kita, hasil development bank aja mendesak kita, membantu kita. Begitu peduli, karena mereka juga yakin Indonesia hebat, maka kamu mempengaruhi seluruh regional kita, bahkan dunia. Nah, kalau kita mau hebat, ya transparansi. Negara hebat yang kurangi transaksi kontak. Ya nanti mungkin tahun depan Pak Sekda akan bersurat lagi pada Bank DKI, tidak boleh lagi transaksi kontak di atas 25 juta untuk APBD 2015. Semua APBD kita, semua transaksi gaji Bapak sampai tukang suplai kue pun harus lewat bank. Tidak ada lagi uang cash yang ditarik keluar, apalagi honor-honor dalam bentuk cash. Makanya BPKD yang siap dengan ini, tidak ada lagi honor. Bahkan Pak Iwan sudah tahu persis, uang operasional saya semua pun saya katakan transfer. Saya mengeluarkan uang operasional itu semua dengan cek dan giro. Hak saya itu uang operasional seperti saya mau ngirim pun boleh, asal ada kaitannya. Semua transfer. Jadi saya sudah kasih contoh selama hampir 2 tahun di sini. Semua transfer, semua lewat bank. Semua orang tahu persis uang saya kemana. Dan saya berani tantang, periksa harta saya, biaya hidup saya dan pajak yang saya bayar. Kira-kira begini. Nah, ini yang harus kita tuntut kepada seluruh pejabat PNS ke depan. Baru kita bisa mendapatkan kepercayaan. Saya kira itu pengalaman saya. Thanks again for supporting us. We hope we will become a great city to visit. I think you are good We hope. Terima kasih sekali lagi. Ya, hadirin dan hadirin bersama antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan ASEAN Development Bank disaksikan oleh Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya mohon berkenan untuk menuju meja penanda tanganan. Dan selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk dapat berfoto bersama dengan
semua orang harus bayar pajak. Tapi kami juga harus kembalikan juga dengan transparan. Untuk SDM-nya, sistemnya, dengan teknologi non-tech, termasuk membandingkan negara lain seperti itu. Kita bayangin Manila City 17.000 orang kerja. Masa kita 72.000 yang kerja juga masih bisa tambah 30.000 PHL lagi tahunnya. Jadi kita nih kalau ditambah PHL 100.000 loh pegawai kita. Jadi dia masih sering, dia tidak untung, Jakartanya untung. Mereka bantu dengan pengalaman mereka, jadi tak perlu studi banding kok kalau mereka datang ke sini. Tapi kita studi banding. Sebelum yang itu juga udah kerja di dalam. Mereka udah kasih tahu pada kita sebetulnya potensi pajak kita itu yang kita tampung tidak sampai 40% ya. 60%. Jadi kita masih bisa tingkatkan menurut dia kota seperti Jakarta itu 60% sesuai dengan BPD. Lain itu banyak bisa ngabisin tapi 120 kan. Nah kita beli ada properti semua di sekolah ini beasiswa. PPATK kita lagi siapin verbal. Nanti semua yang dipajak itu sampai bawah RKP itu kita akan cek. Ya kalau gaya hidup penghasilan yang nggak sesuai kan dicurigai. Nanti kita bisa dapat pemilihan itu di mana. Jadi kalau Pak Iwan udah kaya ya wajar dong dia nikmatin semua itu. Tapi kalau dia ke depan masih main masih ditangkap. Ya PPATK kalau dia sampai semua staff. Karena staff bawah kadang-kadang waktunya di staff bawah yang jadi kalau di P2B di mana inspektoratnya masih kuat, inspektoratnya benar dia kan cek benar. Fokus kita tuh di inspektorat, BPKD, pajak sama pengadaan barang. Ya kita udah putuskan, kita tinggal bangun sekolah dengan cepat aja, supaya lokalnya cepat. Kita nggak ingin anak-anak itu hanya gara-gara tambah sehari 35 menit dikumpulin seminggu, lalu Sabtu masih sekolah lagi. Orang udah terlalu capek. Orang kerja setengah mati sampai Jumat aja. Orang anak kayak begitu stres ya tambah pintar. Jadi terlalu pusingin kepala dia anak-anak kayak gitu. Ya, saya nggak mau bahas soal kurikulum 2013 lah. Dibandingkan negara lain kita lebih pendek katanya. Nah, kita mesti perhatikan. Masih terkait sekolah kalau kita mulai tawuran kita udah bilang kalau masih nekat ya nggak naik kelas. Bila pun turunkan kelas pendekatan terus masih kotor ya keluarin aja. Kita nggak butuh lah nyekolahin orang yang mau bunuh orang gitu, yang mau tawuran mau jagoan masih banyak orang nggak bisa sekolah. Hasil dari Bank Dunia itu 40% usia 16-18 tahun di DKI itu nggak sekolah. Ada kekurangan sekolah kan? Kalau swasta dia nggak mampu sekolah. Dia berapa yang tawuran udah terlalu kaya dia. PNS itu nggak punya hak untuk jabatan. PNS itu hanya ya hak sebagai PNS saja. Kalau soal jabatan prerogatifnya kepala daerah. Ya lihat aja dulu kelakuannya sampai di mana. Nanti tadi pagi masih ada laporan untuk cetak ijazah minta ongkos lagi untuk tanda tangan untuk penulisan ijazah. Ada pungli lagi di sekolah di negara ada laporan saya terima SMS, BBM dari semua pihak kan. Saya nggak tahu, saya langsung copy forward kepada Pak Tasno. Itu beresin dulu nih kalau keluar dari pendidikan. Kalau masih ada masalah ini berarti Anda bukan pindah ke tempat pendidikan, baru mau kabur kan? Mesti jelas. Parkir di kedatangan kita minta mereka menundurkan diri atau kita pecat. Kalau dia menundurkan diri baik-baik masih dapat pensiun. Ya kita udah tawarkan sama mereka. Kalau kita akan periksa kita mulai lakukan pemecatan. Tapi pemecatan nggak ada pensiun. Bukan lagi kita akan beauty contest kan. Mungkin di SGS atau satu lagi apa sih yang dari Jerman atau apa? Terus ada jadi kalau mau mobil, itu juga overload. Makanya bisa ada satu kir satu hari 700 mobil, 700 unitnya. Mobil saya dulu kir juga nggak pernah kirim ke tempat kir kok, kasih biro jasa bayar selesai. Ya begitu kan, ini kan memang udah tahu kita seperti itu. Ya silakan lapor aja, kita pindahin Anda ke rumah
temuin juga dong orang baik cewek-cewek dari mana terus 20 tahun, 18 tahun di sana gitu banyak. Bukan KTP DKI, bukan laporin penjualan orang atau apa tuh? Pak di Cakung ada juru parkir. Nanti kita bertahap, kayak gitu mah banyak. Kayak gitu mah banyak. Tenang aja, jadi kayak kita mainin aja di time zone itu loh, mukul-mukul itu keluar. Dia terlalu banyak kayak gitu, kita udah tahu semua. Ya ada saing, memang ada satu saingan, ada satu saingan yang dari mana sih nggak tahu, kita ada bentuknya untuk didatang. Jadi kita mesti mau di kontes, kita ingin ada inspeksi kendaraan kita itu setingkat internasional. Kayak kita ekspor mobil, kita juga yang inspeksinya. Kan bisa tingkat internasional, jadi kita ingin yang beroperasi adalah tingkat internasional seperti itu. Gimana? City Tour kita mau tambah. Kalau rencana tahun ini tahun depan lebih 100 lagi. Enggak, tetap gratis. Cuma tetap gratis terus kok. Cuma naiknya masih pakai e-money. Misalnya Ahok tiap hari keliling-kelilingnya kita tahu nih ini kurang kerjaan. Ya kan? Ya nggak apa-apa. Kita mau tahu dia siapa. Pagi, siang, malam dia main di bus aja. Boleh-boleh aja. Nggak bayar. Samanya nggak bayar. Abangnya mau tahu apa? Kamu tahu kan? Masalahnya kamu sengaja nggak mau tahu. Targetnya berapa Pak? Kalau mau ditambah? Kita tambahin berapa duit? Lebih dari 5? Nggak tahu. Iya. Masih ada aja baru. Dari buka. Kita lihat aja. Guru berapa yang pindah atau guru yang mau pindah mau jadi guru lagi. Jadi bisa ada guru baru. Gitu. Ya Pak.